Daunnya udah terlihat tebal banget. Ya, seperti itu penampakannya ya kawan-kawan. Akan saya lakukan di 12 HST untuk pengocoran yang kedua kalinya. Tunasnya udah terlihat segar. Nah, seperti itu kawan-kawan. Menyengat secara langsung, jadi daunnya seperti ada terganggu dikit. Jadi bukan hanya untuk menyangga pohon cabai agar tidak rebah. Fungsi ajir yang sebenarnya menurut saya, kalau insek sudah ada masuk satu kali. Nah, jadi untuk di tengah-tengah ini bibitnya memang sedikit lebih tuaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya sudah berada di kebun untuk melihat perkembangan cabai rawit di 5 hari setelah pengocoran pertama. Jadi usia cabai rawit ini berarti sudah berumur 10 HST. Jadi perkembangannya seperti apa? Sebelum kita cek-cek dulu, kita sambil ngopi-ngopi, sambil kita lihat-lihat dulu ya kawan-kawan. Kita pantau-pantau dulu mulai jauh kayak gini, sambil nyebat dibarengi dengan seruput kopi panas. Oke. Nah, sekarang waktunya kita jalan-jalan, kita lihat, kita kelilingin bagaimana perkembangannya. Dan kita lihat-lihat apakah ada jangkrik yang sudah memangkas atau sudah potong pucuk lebih dulu gitu ya. Karena itulah hama yang bisa membantu kita untuk potong pucuk. Jadi apakah ada? Sekarang saatnya kita cek. Nah, seperti itu teman-teman perkembangan di 5 HST ini. Di 5 HST di 5 hari setelah pengocoran pertama. Daunnya udah terlihat tebal banget. Di sebelah sini aman. Ya, seperti itu penampakannya ya kawan-kawan. Oke, kita lihat ke ujung sini dulu. Nah, jadi hari ini saya belum melakukan pengocoran yang kedua karena akan saya lakukan di 12 HST untuk pengocoran yang kedua kalinya. Di sini terlihat aman, tidak ada jangkrik ataupun belalang, bahkan laba-laba pun bisa memangkas ya kawan-kawan. Jika kawan-kawan memperhatikan, tidak selalu jangkrik dan belalang ya. Nah, jadi tunasnya udah terlihat segar dan muncul tunas baru di ujung pucuknya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Kita lihat dari ujung sampai ujung ke ujung-ujung. Itu bukan keriting ya teman-teman, tapi mungkin efek terkena panas mulsa dan panas ultraviolet yang
menyengat secara langsung, jadi daunnya seperti ada terganggu dikit. Itu bukan keriting. Oke kawan-kawan, kita lihat keliling ke sana, baru kita masuk ke tengah sini, kita cek tengah perkembangannya seperti apa. Jadi perlahan-lahan ya saya memasang ajir juga sambil gitu, sambil lihat, sambil pasang. Jadi di sana udah ada tumpukan kayu. Jadi ada kayu, ada bambu untuk ajirnya. Ajir ini sangat berperan penting sekali ya kawan-kawan, untuk membantu kita nanti dalam proses perawatan. Karena fungsi ajir ini bukan hanya untuk menyangga pohon cabai tidak rebah, tapi fungsi paling sangat dirasakan itu nanti sekitar umur 4 bulan ke depan, karena mempermudah kita untuk melakukan hal perawatan. Jadi bukan hanya untuk menyangga pohon cabai agar tidak rebah, apalagi buat gaya-gayaan. Jadi saya menggunakan bambu dan juga kayu. Jadi lumayan capek juga kalau bambu semua. Jadi di sini banyak sekali anak-anakan kayu. Saya gunakan saja buat ajir. Jadi itulah fungsinya ya teman-teman. Karena kalau jalan perawatannya ini enak, tidak tertutup pohon cabai gitu ya, yang menutup ke sini, yang menutup ke sini dan menutup ke sini. Itu kita lebih bersemangat lagi untuk merawatnya. Kalau jalan ini udah tertutup, kita tuh nanti begitu seiring berjalannya waktu kita akan merasa malas untuk merawat ya teman-teman, karena sudah tertutup untuk jalan perawatannya. Ya, buat ajirnya ini berperan penting untuk membantu kita menyemangatkan dalam hal perawatan. Karena kalau udah tertutup jalannya nanti ini kita bosen teman-teman, kita udah nggak semangat lagi buat ngerawat karena lelah gitu ya. Mungkin kalau 1000, 1500 mungkin masih tahan, kalau sampai 3000 dan kita lakukan selama berbulan-bulan kita akan bosen. Seperti itulah fungsi ajir yang sebenarnya menurut saya. Nah, ini di ujung sini penampakannya seperti ini kawan-kawan. Kita lihat di belakang sini. Intinya seperti itu ya rata-rata untuk penampakannya. Sejauh ini tidak ada jangkrik yang memangkas, jadi aman-aman aja. Dan ini untuk terutama fungi tidak ada masuk. Kalau insek sudah ada masuk 1 kali, karena mengantisipasi dari hama-hama yang memotong. Begitulah penampakannya rata-rata kita kelilingin, karena nanti ada yang penasaran, makanya kita keliling-keliling. Sama semua teman-teman. Jadi dari 7 helai daun, 8, 9 sampai 10 helai. Kita lihat di tengah-tengah. Nah, jadi untuk di tengah-tengah ini bibitnya memang sedikit lebih tuaan daripada yang di pinggir-pinggir ini. Sana ya juga. Pokoknya ada perbedaan umur 3 minggu dan 1 bulan lebih sedikit, mungkin lebih beberapa hari. Jadi mungkin sekitar 33 hari. Dan yang kecil-kecil ini sekitar 23 hari. Jadi 10 hari bedanya untuk dengan bibit yang di tengah ini. Jadi untuk di tengah seperti itu penampakannya.
kita lihat ke pinggir sebelah sini lagi. Nah, sama aja teman-teman. Dan sekali lagi, tidak ada hama yang memotong, jadi aman-aman aja. Untuk fungi belum masuk gitu ya, mungkin nanti di umur 20 hari ke atas baru saya masukkan fungisida. Jadi untuk fungisidanya ini cuman pakai kalsium yang saya semprotkan bersamaan dengan insektisida. Nah itu teman-teman, sama aja. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu infonya kali ini. Kita cek-cek perkembangan di 5 hari setelah pengocoran pertama. Saksikan di pengocoran kedua, ketiga, dan seterusnya ya teman-teman. Perkembangannya seperti apa tanpa pupuk dasar, tanpa kapur dolomit. Nanti untuk pemupukan saya spill juga di usia 25 hari ke atas. Jadi di 15 hari ke depan sepertinya saya mau memasukkan pupuk NPK ke dalam lubang gendong. Seperti itu infonya untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.